di 17 perbincangan dengan santai dengan satu tokoh dengan 17 pertanyaan pada sore hari ini. Dan pertanyaan pertama untuk Pak Endang Irzal nih ya. Sebenarnya background dari Pak Endang Irzal sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya, Gani, saya eh, tamat SMA di Surabaya ya, Oke. Surabaya. Kemudian S1-nya dari Universitas Airlangga Surabaya. Alhamdulillah dengan beasiswa ya. Oke. Kemudian saya bekerja di Indosat sejak tahun 83 Mhm. sampai 2003. Oke. Dan saya juga mendapatkan badan sponsor untuk S2 ya, alhamdulillah. Jadi rasanya cukup lama saya di Indosat dan tahun 2003 diminta memimpin PT Semen Padang Oke. sampai tahun 2010. Oke. Dan kalau misalnya saya bertanya, kenapa sih alasan dari Bapak Endang sendiri untuk bergabung dengan Partai Gerindra dan berjuang dengan Partai Gerindra pada 2014 yang akan datang, Pak? Iya, saya ini kan anak bangsa, Betul, Pak. anak negeri yang dibesarkan juga dengan biaya pemerintah. 28 tahun di BUMN rasanya pada awalnya merasa sudah cukup gitu ya. Oke. Sudah cukup. Kemudian saya berwira swasta 2 tahun terakhir nih, 2 tahun 3 tahun terakhir nih. Ya alhamdulillah sukses lah itu. Tapi rasanya melihat negeri ini masih banyak yang harus diperbaiki, banyak hal-hal yang kita lihat tidak adil, tidak masih banyak juga masyarakat yang kehidupannya sulit ya. Membuat saya berpikir kembali dan banyak kawan-kawan yang mengatakan, Pak Endang Irzal, coba lihat pikirkan lagi untuk masuk ke politik. Karena saya pernah maju sebagai salah satu calon gubernur Sumatera Barat tahun 2010 yang lalu. Oke. Dan mereka melihat sayang ini kampung, sayang ini negeri ini kalau Anda tidak menggunakan artinya cobalah pikirkan juga kampung. Dan menjawab pertanyaan kedua, kenapa saya pilih Gerindra gitu? Ini kan nih, katanya semua tahu lah mengenai partai ya. Saya juga mengamati partai dan saya mempunyai platform pada waktu saya menjadi gubernur itu adalah saya ingin membangun negeri ini yang benar-benar berorientasi pada masyarakat kecil. Kalau kita bicara tentang masyarakat di Republik ini, 60% atau 65% masyarakat kita adalah petani. Betul, Pak. Saya berpikir petani ini harus disejahterakan. Tidak bisa kita bicara mengenai kesejahteraan di Republik ini, di provinsi, kalau kita tidak mensejahterakan petani. Petani, peternakan, pariwisata, itu hal-hal yang utama di Sumatera Barat. Betul, Pak. Jadi saya pikir pada waktu saya membicarakan platform Gerindra, Pak Prabowo akan mengembangkan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Saya pelajari, saya dalamin. Dan dulu pada waktu saya calon gubernur Sumatera Barat, saya didukung oleh Pak Prabowo, saya didukung oleh Partai Gerindra. Sehingga pada waktu saya menanyakan diri saya lagi, saya akan maju dengan partai apa? Rasanya sulit saya menghindar dengan Gerindra ini. Karena Gerindra menurut saya adalah akan memperjuangkan rakyat kecil, wong cilik. Saya kira sangat tepat pilihan saya dengan Gerindra. Oke, kalau misalnya dari kacamata Pak Endang sendiri tentang Partai Gerindra dan juga dengan sosok Prabowo Subianto itu seperti apa, Pak? Ya, Pak Prabowo lah orang besar ya. Oke. Orang besar yang lama berjuang di negeri ini, dan rasa kebangsaan beliau, saya kira rasa merah putih beliau merupakan satu contoh buat kita yang muda-muda ini. Dan saya mencoba untuk mempelajari pribadi Pak Prabowo, ternyata luar biasa. Kita melihat Pak Prabowo tidak hanya Prabowo sendiri ya, tapi keluarganya seperti apa. Siapa yang nggak kenal dengan Profesor Sumitro? Kebetulan itu dosen saya. Dan dia begawan. Ya, menjadi bapak bangsa ini nggak terlepas dari siapa bibit bobot bebeknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Pak Prabowo sendiri. Dia sudah berbuat banyak di negeri ini sebagai generasi dari militer ya, yang kita lihat lah bagaimana dia memajukan militer dan disiplin yang sangat tinggi, komitmennya yang sangat tinggi dalam negeri ini. Ya saya kira luar biasa ya. Dan saya kira kita butuh pemimpin
yang tidak mau dilecehkan, tidak mau diremehkan, yang mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi, yang mempunyai rasa peduli terhadap negerinya. Saya kira banyak juga pemimpin di negeri ini, tapi Pak Prabowo Subianto merupakan salah satu ya yang menonjol untuk itu. Saya kira semua orang melihat sekarang Pak Prabowo salah satu calon kuat untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Oke, kalau dari segi partai politik ya Pak, Gerindra sendiri Bapak lihat perkembangan sampai dengan 2013 akhir ini seperti apa? Ya, saya mengamati Gerindra sejak tahun 2009 yang lalu. Oke. Kenapa Gerindra kalah? Ya memang pada waktu itu suprastruktur partai belum lengkap. Betul Pak. Ya, itu kita lihat lah, beda lah dengan partai-partai yang udah mapan. Ya, kemudian 2014 besok ini, saya lihat Gerindra belajar ya dari perang aman yang lalu, dan sekarang saya lihat Gerindra udah mulai punya DPD yang lengkap, DPC yang lengkap, PAC, kemudian membentuk ranting-ranting dan sebagainya. Saya kira ini merupakan basis ya dalam salah satu partai, suprastruktur partai yang sudah lengkap dan tinggal penyempurnaan. Okay. Dan ini salah satu syarat ya menurut saya bagaimana kita harus mengembangkan strategi gerakan sampai ke lapisan yang paling bawah gitu. Dan Gerindra sekarang fokus ke sana. Okay. Fokus sana. Saya kira sangat bagus untuk memperkuat fondasi daripada partai. Oke, kalau Bapak sendiri lihat dari kacamata Bapak, Indonesia sekarang ini menurut Bapak sendiri itu seperti apa, Pak? Ya, kita ukur aja ya. Oke. Republik ini udah 68 tahun merdeka. 68 tahun merdeka, saya kira cukup dewasa ya. Dan mungkin kita tumbuh ya, kita pungkiri lah presiden-presiden yang lalu juga bekerja berat untuk memajukan bangsanya, mulai dari Presiden Soekarno sampai kepada Pak SBY sekarang ini. Saya lihat mereka bekerja keras, tapi dan perusahaan dan apa namanya dan Republik itu tumbuh, turun naik dan tumbuh gitu. Okay. Tapi kita nggak bisa mengukur dengan seperti itu aja. Kita lihat tumbuhnya apa yang tumbuh. Kalau kita bicara mengenai persentase, coba kita lihat kacamata yang lebih detail lagi. Siapa yang menikmati kue pertumbuhan negeri ini, ya kan? Ternyata kan 80-20. Okay. Yang menikmati itu yang 20% aja. Padahal masyarakat Republik ini besar. Sekarang kita sekitar 240 sampai 250 juta. Yang 80%-nya pertumbuhannya rendah. Betul, Pak. Jadi kita jangan melihat dari pertumbuhan rata-rata, tapi coba kita lihat pertumbuhan dengan tingkat penghasilan seperti apa. Ternyata yang mengalami pertumbuhan yang besar itu adalah mereka orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah, sehingga gap antara si kaya dan si miskin ini tetap akan lebih lebar. Nah, dengan adanya Partai Gerindra yang platformnya akan memajukan ekonomi yang berbasis kerakyatan, kita berbicara mengenai masyarakat kecil ini, wong cili ini, dan ini sangat tepat kalau kita bicara ingin meningkatkan pertumbuhan Republik ini, mengutamakan wong cili ini. Jadi saya kira kita sekarang ini tertinggal dibanding dengan negara lain ya. Dengan nggak usah kita bandingkan dengan Singapura lah, dengan Malaysia, bahkan dengan Burma pun, dengan Myanmar pun kita sekarang bersama. Padahal coba lihat, Vietnam dulu baru merdeka tahun 80, sekarang mereka udah maju. Kemudian Filipina sedikit di bawah kita. Coba lihat Korea itu tahun 60 mereka negara miskin. Sekarang coba lihat tertinggal jauh kita. Jadi memang kita lihat bagaimana pemimpin negeri itu. Ternyata pemimpin negeri itu mempunyai visi. Pemimpin negeri itu mempunyai kekuatan, mempunyai disiplin, mempunyai tingkat percaya diri yang tinggi untuk membawa negerinya ke tempat yang lebih baik. Saya kira ini tantangan buat Gerindra ke depan ya. Sekiranya nanti Gerindra memimpin, saya kira kita harus berkaca kepada negara lain, apa yang dilakukan mereka, dan kita lihat juga apa yang tidak kita lakukan pada generasi saat ini gitu. Lanjut perbincangan kita bersama dengan Pak Endang Irzal yang merupakan caleg dari Partai Gerindra dari Dapil Sumber 2 dengan nomor urut 2. Dan permasalahan yang ingin saya tanyakan Pak,
apa sih sebenarnya di Dapil Sumbar 2 itu, dengan 8 kabupaten kota yang ada itu, permasalahan-permasalahan apa yang ada di Dapil Sumbar 2, Pak? Ya sebetulnya daerah itu merupakan miniatur daripada negeri ya, Oke. daripada republik ini. Jadi sekarang apa yang ada sekarang di daerah juga ada di republik ini. Oke. Contoh misalnya di Sumatera Barat, sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Dan kalau bicara mengenai kehidupan petani, bicara mengenai kehidupan nelayan, ya, tidak ada nelayan dan petani ini yang hidupnya makmur, Betul, Pak. hidupnya sulit, dan mereka butuh support, bimbingan dari pemerintah. Dan saya lihat sangat kecil ya, atau sangat sedikit lah support dari pemerintah ini. Contoh aja misalnya, petani bicara mengenai mengenai bibit sulit, Oke. bibit yang unggul sulit. Bicara mengenai petani, bicara mengenai pupuk juga sulit. Bicara mengenai petani, bicara mengenai irigasi juga nggak nambah, ya kan. Jadi persoalan ini membuat petani tidak pernah makmur, nelayan juga tidak pernah makmur. Nah, jadi persoalan ini menjadi persoalan pokok di negeri, di republik ini, dan di daerah juga seperti itu. Di Sumatera Barat juga seperti itu, butuh kepastian pada masyarakat. Nah, dalam pengalaman saya belusukan ke kampung-kampung itu, mereka melihat dan berharap kepada pemerintah yang akan datang ini supaya semua yang diperlukan mereka, kepastian ini terwujud hendaknya. Oke. Jadi seperti misalnya kalau lagi panen harga turun, rugi dong mereka. Iya. Mestinya panen ya harga tetap. Ya, jadi kemudian kalau dia butuh pupuk ada. Kalau dia mau jual ada yang mau beli. Jadi masyarakat juga diedukasi, petani butuh edukasi. Jadi saya kira dan juga tidak adanya penambahan lahan-lahan sawah baru ya. Oke. Jadi saya kira kita nggak bisa bicara mensejahterakan petani kalau kita nggak bicara mengenai hal pokok ini gitu. Karena 65% masyarakat kita itu petani. Di Sumatera Barat juga seperti itu. Jadi saya kira itu persoalan yang pertama. Dan yang kedua, mereka mengharapkan dalam tahun politik ini akan muncul pemimpin-pemimpin baru, apakah itu di legislatif, apakah itu di presiden nanti. Dan mereka berharap akan ada semacam nuansa baru lah, baru ya. Karena mereka merayakan ini sudah lelah sebetulnya, sudah capek sebetulnya dengan kebohongan ini. Karena coba mereka lihat, tiap hari di TV beritanya tidak mengenakan terus mengenai korupsi lah. Itu pun dilakukan oleh aparat ya. Yang kita harapkan akan mempertahankan legislasi hukum ini kepada masyarakat, ternyata nggak bisa. Jadi apa yang kita harapkan sekarang? Jadi kita membutuhkan benar-benar pemimpin baru nantinya, apakah itu di DPR atau presiden sekalipun gitu loh. Nah, dari pengalaman saya, sosok Pak Prabowo Subianto menjadi pilihan utama dari mereka. Oke. Dan tentunya saya sebagai caleg dari Partai Gerindra, Dapil 2 dan nomor 2, saya harus menyampaikan bagaimana visi misi seorang Prabowo Subianto bila mana nanti menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan alhamdulillah mereka mendukung gitu. Oke. Kalau dari solusi dari Bapak sendiri menghadapi permasalahan-permasalahan seperti dari petani, nelayan yang ada di Indonesia dan juga di Sumbar 2 itu seperti apa Bapak yang ingin lakukan nantinya apabila Bapak menjadi salah satu wakil dari Sumbar 2, Pak? Iya, kita harus buat prioritas di negeri ini, ya, membangun yang sesuai dengan upaya kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pasti bagaimana ini dunia yang penuh kompetisi. Betul, Pak. Ya. Kalau bicara mengenai kompetisi, kita bicara mengenai efisiensi. Salah satu cara untuk melakukan efisiensi ini adalah kita harus membangun infrastruktur di negeri ini, mulai dari hulu sampai hilir, ya kan. Kemudian meningkatkan produktivitas dari produksi hulu menjadi produksi setengah jadi dan sebagainya. Jadi saya kira infrastruktur kata kunci ya, kata kunci. Apa itu? Jalan, listrik, irigasi, ya, kemudian rumah sakit, air bersih dan sebagainya. Karena merupakan hal yang sangat pokok ya bagi masyarakat ya. Jadi bila mana saya terpilih nantinya sebagai calon dari Gerindra, saya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Dan kalau Yang pertama, yang kedua tentunya membangun manusianya
Seperti Gandhi lihat sekarang ini, cobalah bagaimana sulitnya mencari manusia-manusia yang bermartabat, manusia-manusia yang mempunyai mental yang baik, yang mempunyai integritas yang baik. Anak negeri, kita butuh ini harus kita bangun. Oke, dan kalau misalnya cara Bapak sendiri bersosialisasi atau belusukannya tadi kata Bapak, itu inovasinya seperti apa yang Bapak lakukan di Sumbar 2, Pak? Saya banyak cara yang saya lakukan. Pertama dengan media radio, ya. Yang kedua melalui fanpage, ya, Facebook. Yang ketiga melalui tabloid. Mengenai diri saya, apa yang sudah dilakukan oleh Endang Irzal dan apa yang akan dilakukannya nanti. Kemudian juga melalui SMS broadcasting, ya, broadcast. Saya melakukan itu juga, menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, mengajak masyarakat supaya datang ke TPS, ya. Karena kita lihat rata-rata di Republik ini hanya 60% masyarakat yang datang ke TPS. Karena mereka nggak peduli. Jadi saya mau melakukan edukasi kepada masyarakat. Dan yang paling penting adalah mereka harus tahu siapa yang akan dipilih. Tidak memilih kayak kucing dalam karung. Betul. Dia harus tahu siapa yang akan dipilih dan apa yang akan dilakukan oleh caleg ini bila mana mereka nanti duduk sebagai wakil. Kemudian saya juga membuat stiker, membuat kartu nama, juga tabloid dan sebagainya gitu, spanduk. Yang intinya adalah mungkin kan dilihat salah satu moto saya, bangun nagari, bangun negeri. Itu artinya apa? Untuk memajukan negeri ini, ya, bangsa ini, nagari yang bahasa Minangnya diartikan adalah desa, kampung, itu harus kita bangun duluan. Kita tidak akan kuat, negeri ini tidak akan kuat kalau nagarinya nggak kuat. Jadi moto saya itu adalah kita harus membangun, membereskan dulu yang ada di desa. Saya kira itu. Jadi kira-kira tuh dari hulu dulu ya, Pak? Ya. Dari desa dulu baru kita bangun. Persis. Nggak mungkin terbalik. Betul. Kalau misalnya Bapak melakukan belusukan dan sosialisasi, dan apa sih yang sebenarnya yang ditanyakan oleh masyarakat sendiri itu, apa yang ingin disampaikan kepada Bapak, apa yang diharapkan kepada Bapak nantinya bila Bapak menjadi salah satu wakil, ya, Pak? Iya, mereka berharap ya amanah ini tidak disalahgunakan. Karena pengalaman yang sudah kan ya. Mereka ini datang minta legitimasi, ya, suara, ya, dengan dikasih uang dan sebagainya. That's it. Mereka menang dan nggak kembali lagi. Dan itu sangat banyak. Dan saya mengamati, ya, di dapil saya aja, ya, masyarakat nih yang mengatakan ke saya bahwa kebanyakan caleg-caleg ini datang dan pergi nggak pernah kembali lagi. Dan kembali pada saat mereka akan 5 tahun lagi. Ini saya sampaikan kepada konstituen yang sangat memberikan aura positif kepada Gerindra. Saya sampaikan, Gerindra tidak akan memberikan seperti ini. Kalian pegang nanti omongan saya. Saya Endang Irzal mewakili Prabowo Subianto di sini, ya, tidak akan berbuat seperti itu. Jadi ini yang membedakan antara Gerindra dengan partai lain. Dan itu kira-kira respon dari masyarakat sendiri seperti apa? Jadi sebetulnya mereka itu melihat tokoh. The man behind the gun. Ya, kebetulan saya cukup lama memimpin PT Semen Padang dan berbuat banyak. Mulai dari Semen Padang ini sakit, saya bangun. Kemudian Semen Padang ini saya tinggalkan dalam keadaan sangat sehat, ya. Dan saya memberikan CSR yang sangat besar bagi pemerintah daerah di Sumatera Barat. Dan mereka tahu saya pernah berbuat di kampung itu. Dan saya membangun rumah sakit yang terbaik di Sumatera Barat saat ini. Rumah sakit Semen Padang Hospital, ya. Itu merupakan rumah sakit terbaik saat ini, ya. Saya katakan, pilihlah tokoh-tokoh yang Anda kenal. Pilihlah tokoh-tokoh yang Anda lihat pernah berbuat di kampung halamannya. Pilihlah tokoh-tokoh yang secara mempunyai dedikasi yang tinggi. Pilihlah tokoh-tokoh yang tidak cacat susila. Pilihlah tokoh-tokoh yang tidak korupsi. Ya, saya tidak mengatakan pilihlah saya, ya, tapi saudara yang menjawabnya. Dan mereka mengatakan kepada saya, ya Pak Endang, kita harus memilih tokoh-tokoh yang seperti apa yang Anda sampaikan tadi. Salah satunya lah Pak Endang. Dan itu ada di Partai Gerindra. Kalau misalnya dari segi kita melihat, Pak, bahwa politik itu
memang apa ya, dibilang sih memang sangat kompetisi seperti Bapak katakan, dan memang dalam seluruh kompetisi itu ada politik, ada yang namanya uang, Pak. Bagi Bapak, bagaimana Bapak menyikapi dengan penggunaannya atau mengenai dengan inovasinya agar nanti ini memang tidak terjadi di belakang-belakangnya terjadi korupsi yang seperti yang ada sekarang ini, Pak. Iya, saya juga berpikir seperti itu. Money politik ini di negara yang masih berkembang seperti kita ini Oke. sulit untuk dihilangkan. Iya. Ya, ya ini persoalan di semua negara berkembang. Karena masalah mentalnya, masalah utamanya masalah mental masyarakatnya masih belum terbentuk secara baik, karakter belum terbentuk. Ini tanggung jawab kita lah sebagai anak bangsa ya. Dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, jangan sekali-kali kita memainkan money politik. Oke. Karena ini merupakan dosa kita kepada pendiri bangsa ini. Oleh karena itu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa yang dipilih tokoh yang kredibel di mata Anda, yang memang berkeinginan untuk berbuat membangun negeri ini, ya, yang tidak ada motivasi lain. Saya ingat Pak Prabowo menyampaikan bahwa saya tidak menginginkan, saya tidak akan membangun politikus di Partai Gerindra, tapi saya akan membangun pejuang-pejuang politik di Partai Gerindra. Ini sebetulnya maknanya besar. Kalau Anda bicara mengenai politikus, ya kayak sekarang ini, plan sini, sono beda lagi, sini beda lagi. Yeah. Ada hal menyangkut uang, ini bono gini sama-sama bagi rata dan sebagainya. Oke. Tetapi kalau pejuang politik, mereka bertanggung jawab kepada bapak-bapak pendiri bangsa ini, dan itu ada di Gerindra. Jadi saya kira ini sampaikan kepada masyarakat bahwa Partai Gerindra adalah partai pejuang. Partai Gerindra partai yang mempunyai idealisme, ya, yang mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat. Jadi sampaikan hal yang sungguhnya, dan sampaikan juga seperti apa saat ini. Oke. Bagaimana kondisi negeri seperti ini. Dan insya Allah Partai Gerindra akan melakukan yang lebih baik. Oke, kalau misalnya dari segi Bapak dulu merupakan Direktur Utama PT Semen Padang dan sekarang menjadi salah satu caleg dari Partai Gerindra yang mewakili Sumber 2 nih Pak. Apa sih yang kayak ada challenge-nya apa Pak? Yang menurut Bapak sama dan bedanya apa antara Bapak menjadi Direktur dan sekarang menjadi pejuang politik yang kata Bapak itu sendiri? Kalau saya bicara sebagai Direktur Utama Semen Padang, saya paling menghidupi sebagian kecil masyarakat. Okay. Dan ingat, ini perusahaan orientasinya profit, betul, keuntungan. Siap. Dan kita pernah bicara mengenai masyarakat kecil, ya, masyarakat kecil ya. Itu pun dibagi-bagikan dalam bentuk CSR. Yeah. Tapi kalau kita bicara sebagai ikut bagian dalam membangun negeri ini, kita bicara dalam skala yang jauh lebih besar. Jadi ini tanggung jawabnya mungkin jauh lebih berat ya, jauh lebih berat. Sehingga saya melihat bahwa siapapun yang duduk nantinya di DPR RI, mereka mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Kenapa? Tanggung jawab untuk membangun negeri ini. Okay. Jadi orang-orang yang mencoba menjadikan kedudukan anggota DPR ini sebagai salah satu profesi, saya kira itu salah besar. Okay. Jadi mereka harus menjadikan kedudukan sebagai anggota DPR ini adalah sebagai bakti kepada negerinya. Okay. Saya kira itu yang membedakannya. Kalau di Sumber 2 sendiri itu karakter masyarakatnya sendiri menurut kacamata Bapak sendiri seperti apa? Iya, kebetulan Sumber 2 itu ada yang orang Minang asli. Okay. Ya. Minang asli mungkin Gani tahu bahwa masyarakatnya egaliter. Iya. Dan sangat menjunjung norma. Betul. Ya, norma. Jadi kalau mereka ini mereka kayaknya akan sangat menghormati ya, bila mana apa yang kita sampaikan itulah benar. Betul. Bila mana ada dasar hukumnya, bila mana itu dalam agama juga disebutkan. Okay. Mereka akan tunduk sama kita. Jadi lebih rasional. Rasional. Mereka lebih pragmatis ya orang Minang ya. Okay. Dan juga di bagian di dapil saya itu juga banyak ada orang Jawa juga di daerah Pasaman Barat. Dan itu sepertiga dari Pasaman Barat itu orang Jawa. Okay. Sepertiga dari penduduknya juga ada orang Mandailing, orang Batak, sepertiga orang Minang.
tentunya saya berkomunikasi dengan bahasa dia. Dan kebetulan saya 8 tahun, 9 tahun saya di Surabaya. Saya besar di Surabaya. Oke. Jadi saya bisa berbahasa Jawa dengan baik dan saya berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa Jawa. Dan kehidupan filosofi hidup orang Jawa saya paham persis ya. Dan ya, kita harus berkomunikasi dengan bahasa mereka. Apa yang diinginkan mereka tentu harus kita komunikasikan dengan bahasa yang pas dengan mereka gitu. Jadi cara dengan cara demikian saya bisa masuk ke hati mereka. Kita nonton wayang kulit sama-sama, kita gotong royong sama-sama dengan mereka, dan juga dengan orang Tapanuli ya. Kita bahasa dengan, cuma saya nggak bisa berbahasa Tapanuli, tapi apa yang kita sampaikan adalah ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Oke. Kalau dari segi visi misi Bapak Endang Irzal sendiri itu seperti apa, Pak? Saya sering tanya sama orang ini ya, apa visi misi Anda? Iya. Saya hanya ingin membangun negeri ini lebih baik ya, dan masyarakatnya akan sejahtera. Jadi lahir batin ya. Saya kira marilah kita bekerja sama membangun negeri yang lebih baik. Oke. Ya, sangat banyak persoalan sekarang di negeri ini ya. Gitu. Let's start now. Oke. Ya. Di programnya PSD 17 perbincangan santai dengan satu tokoh dengan 17 pertanyaan pada sore hari ini bersama dengan Bapak Endang Irzal yang merupakan caleg Partai Gerindra untuk Sumber 2 nomor urut 2. Dan kalau kita bertanya tentang Sumber 2 nih Pak, potensi-potensi apa sih yang sebenarnya bisa dikembangkan di Sumbar sebenarnya Pak? Ya Gani, kita tahu bahwa Sumbar itu curah hujannya tinggi ya. Oke. Dan kalau kita bandingkan samalah dengan Jawa Barat ya, Jawa Barat. Dan kalau saya perhatikan kehidupan yang paling cocok bagi Sumatera Barat itu adalah pertama pertanian. Oke. Pertanian, kenapa pertanian? Termasuk juga perikanan ya. Karena 60% atau mungkin 60% masyarakat Sumatera Barat itu hidupnya dari petani. Jadi kalau kita ingin bicara mengenai mensejahterakan masyarakat di situ, pertanian adalah sangat tepat gitu ya, tepat. Okay. Tentunya dengan intensifikasi pasar dan kepastian suplai pupuk, ya, bibit dan sebagainya itu harus ada jaminan dari regulator atau pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, di udara yang dingin, yang sejuk seperti itu, kita juga memikirkan sebaiknya peternakan, karena antara pertanian dan peternakan ini simbiosisnya sangat dekat ya, sangat dekat. Jadi kita bisa membuat kotoran hewan bisa membuat pupuk organik ya, kemudian hewan juga bisa menambah gizi masyarakat, susu dan sebagainya. Kemudian juga padi, batang padi itu bisa kita pakai untuk makanan ternak ya, Jadi simbiosisnya sangat dekat. Dan ini kalau kita melakukan intensifikasi ya, dua-duanya ini saya kira ini sangat tepat. Kemudian yang ketiga adalah kita tahu lah Sumatera Barat itu keindahan alamnya luar biasa ya. Okay. Mungkin sangat jarang juga di Republik ini ya, yang mempunyai pegunungan yang indah, danau-danau yang bagus ya. Siapa yang nggak kenal dengan Bukit Tinggi? Ya? Tempat yang enak, sejuk, makanannya enak, tidur saya enak di situ, jalan-jalan semuanya enak gitu ya. Jadi saya kira dunia pariwisata juga harus dikembangkan. Karena di Sumatera ya Bukit Tinggi salah satu destinasi yang favorit ya. Okay. Favorit. Kemudian yang ketiga tentunya harus mengembangkan ekonomi kreatif ya. Yang saya kira produk-produk lokal ya yang dikerjakan oleh masyarakat di samping waktu-waktu luang mereka dari petani ya. Betul. Ini bisa kita kembangkan. Jadi ini juga harus di-package ya dengan kualitas-kualitas yang bagus. Saya melihat peluang itu besar untuk Sumatera Barat ya. Dan ini apabila ditunjang, dibimbing oleh pemerintah ya. Dan ini otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat Sumatera Barat. Saya kira itu yang kita bangun, di samping sekali lagi saya katakan membangun manusianya. Okay. Karena kita nggak bisa maju kalau manusianya kita desain, kita siapkan untuk masyarakat di Sumatera Barat
ke depan itu. Oke, kalau dari segi dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten sendiri, menurut Bapak seperti apa, Pak? Dukungan apa ini? Dukungan dari segi pariwisata, dari segi promosi, pokoknya yang Ya, pendidikan dan jadi yang lain-lain. kita harus tahu, kita bicara mengenai manusia ya, Betul. manusia ya. Jadi siapa yang harus duduk yang ngurusin petani, ya orangnya harus pas orang siapa. Betul. Yang ngurusin apa namanya peternakan, siapa orangnya? Pas orangnya. Backgroundnya, knowledge-nya, dia punya record yang bagus, Oke. attitude yang bagus, karakter yang bagus. Kemudian juga membangun manusia pariwisata ini kan nggak gampang. Iya. Ada adat yang kuat di daerah itu, kemudian juga membangun manusianya bisa melayanin. Jadi ke depan itu orang bicara mengenai kompetisi kan, nggak bisa lepas kompetisi ini. Jadi kompetisi itu bicara mengenai cost, bicara mengenai pelayanan. Iya. Walaupun beda harganya sedikit ya, tapi pelayanannya bagus, orang Dengan- datang ke sana. Betul. Tapi sebaliknya juga gitu, walaupun pelayanannya itu harganya murah gitu, pelayanannya bagus itu, orang kan gitu. Jadi menurut buku Blue Ocean itu ya, jadi kita harus menjaga supaya mereka itu bersaing. Persaingan ini akan menguntungkan konsumen. Jadi mereka harus dididik ya, supaya mereka berkompetisi. Oke. At the end yang diuntungkan adalah masyarakat akan sejahtera. Hukum alam mengatakan kalau dia tidak masuk dalam kompetisi, kalau dia nggak mau meningkatkan efisiensinya, dia akan tergilas, dia akan mati. Kalau dia nggak bisa memuaskan pelanggannya, padahal pelanggan ini adalah raja, Betul. ya, orang akan lari, orang akan tidak berpihak. Jadi edukasi seperti ini harus dilakukan oleh pemerintah, ya, selaku yang mempunyai otoritas di daerahnya. Dan ini saya kira masih minim ya, minim ya. Jadi diperlukanlah orang-orang yang kepala daerah atau SKPD yang mempunyai wawasan untuk itu. Dan kalau misalnya Gerindra nantinya masuk ke jajaran pemerintahan ya, saya kira ini harus dilakukan, didesain betul ya, supaya orang yang menjalankannya nih, the man behind the gun-nya adalah orang yang tepat. Oke, kalau dari 8 kabupaten kota madya yang Bapak ada di Sumbar Barat ini, potensi-potensi apa yang kira-kira bisa Bapak kembangkan nantinya pada Bapak menjadi wakil rakyat? Masing-masing daerah beda ya. Betul. Masing daerah beda. Jadi kalau misalnya daerah pesisir, tentu kita bicara mengenai perikanan. Oke. Ya kan, bagaimana petani-petani ini bisa menjadi raja dia. Bagaimana petani-petani ini bisa disupport oleh pemerintah, perbankan dan sebagainya. Mereka juga harus diedukasi, harus bisa mengerjakan membuat proposal, ya kan, menghitung untung atau rugi. Mereka nggak tahu. Ini saya berbisnis untung, saya bisa rugi nggak tahu mereka. Iya, betul Pak. Karena knowledge tidak ada, knowledge nggak ada. Jadi ini harus ada edukasi bidang perikanan, juga bidang pertanian, edukasi. Bahkan sekarang ini Gani ya, kalau dilihat ada segmen yang semakin membesar, khusus tanaman-tanaman organik. Oke. Tanaman organik ini harganya 3 kali dari tanaman biasa, ya kan? Yang menggunakan pupuk-pupuk yang itu urea dan sebagainya. Betul Pak. Kenapa nggak ini dikembangkan? Tentu butuh kepastian lagi. Harus ada yang namanya semacam koperasi atau trading house yang bisa menjamin membeli dan sebagainya gitu, yang dimiliki juga oleh petani dan seterusnya. Ini juga harus dibentuk. Jadi pemimpin, kepala daerah maupun SKPD-nya haruslah orang-orang yang tepat, yang mengerti persoalan negerinya gitu. Oke. Dan kalau misalnya ini di akhir kayak Pak ya, akhir kebersamaan kita di program PSD 17 kali ini, dan saya merupakan salah satu pemilih dari Bapak nih Pak ya, yang ada di Sumbar 2, ya mungkin di 8, ada di salah satu di kota madya yang Bapak ingin nanti berjuang. Apa alasan saya untuk saya memilih Bapak? Karena memang banyak sekali caleg yang berjuang dan menjanjikan seperti yang minimal mirip seperti Bapak. Dan kenapa alasan saya harus memilih Bapak salah satunya untuk yang saya pilih nantinya Pak? Iya Gani,
mereka harus tahu siapa yang akan dipilih, dan saya selalu mengajak supaya mereka ikut memilih. Oke. Untuk itu kita harus sampaikan selain semacam track record, mereka harus tahu siapa kita, bagaimana integritas kita, bagaimana rekam jejak kita yang bisa dibaca, Betul. apa yang pernah dibuat sama mereka, apa yang yang bisa kita lihat dan sebagainya, mudah kita lihat. Kemudian juga kita juga tahu bahwa orang ini memang mempunyai kapasitas, bahwa orang ini memang dia itu tidak cacat secara moral, tidak asusila, tidak korupsi. Masyarakat harus mencari orang seperti ini, dan itu sampaikan. Jadi kalau saya ke daerah selalu memberikan edukasi dulu pada mereka, supaya mereka tahu bahwa yang akan mereka pilih ini adalah orang-orang yang mempunyai kriteria seperti ini. Betul. Jadi memang mereka sudah giring, harus dibawa alam pikiran mereka itu supaya memilih kita gitu. Karena mereka nggak tahu, yang ada di mereka adalah siapa yang ngasih duit, Betul. itu yang akan dipilih. Oke. Padahal ini negeri ini akan diserahkan kepada mereka untuk 5 tahun yang akan datang. Oke. Kalau orang-orang seperti ini, orang yang menggunakan duit ini hanya akan menguntungkan pribadi-pribadi mereka. Oke. Mereka tidak pernah berpikir mengenai bangsa. Oke. Jadi kita harus edukasi masyarakat sehingga mereka bisa milih. Oke, kalau misalnya seperti yang masih saya tanya, 30 detik 30 detik lagi kita pemilihan, Pak. Dan Bapak saya ketemu dengan Bapak. Ya. Bapak saya lihat ada di ini. Terus saya bertanya, Bapak, kenapa saya harus memilih Bapak hari ini? 30 detik, Pak. Saya kira masyarakat yang datang ke TPS, Oke. mereka sudah tahu siapa yang akan dipilihnya. Betul. Kenapa? Kita harus datang, harus belusukan ke daerah itu. Betul. Mereka harus tahu. Jadi mereka datang TPS, ya mungkin mereka yang belum sempat bertemu dengan kita. Benar. Tapi kalau nggak dikatakan seperti itu, Oke. pasti dia sebelum ke TPS dia akan bertanya kepada teman-temannya, siapa yang harus kita pilih, Oke. siapa yang pas, dan mereka sudah tahu. Iya. Jadi belusukan itu akan memberikan warna, ya, akan memberikan cahaya, penerangan kepada masyarakat bahwa ini yang akan dipilih. Dan setiap belusukan kita akan bicara apa adanya, apa yang kita buat. Jadi saya kira 30 detik akan TPS, saya mau TPS nih. Saya yang terpilih. Maskat pasti kan bilang yang dipilih itu Endang Irzal aja katanya. Oke. Oke, Gitu dan kan? ini sangat perbincangan kita memang. Kalau misalnya saya punya kasih waktu Bapak 3 menit nih, Pak, untuk mempromosikan diri Bapak kepada masyarakat Sumber yang ada di 8 Kota Madya, saya akan beri dari sekarang, Pak. Makasih Gani. Oke. Kepada masyarakat Sumatera Barat, khususnya Dapil 2, Padang Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Payakumbuh, Pasaman, dan Pasaman Barat. Saya Endang Irzal, wakil dari Partai Gerindra nomor urut 2, maju mewakili kawan-kawan semuanya, dunsanak semuanya untuk DPR RI. Insya Allah saya akan pegang amanah saudara-saudara ini dengan sebaik-baiknya, dan saya berjanji tidak kepada saudara tapi kepada Tuhan bahwa saya akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Seperti yang saudara pernah lihat, pernah baca di tabloid saya, apa yang pernah saya perbuat selama saya 8 tahun berada di ranah Minang. Itu saja, dan jangan lupa pilih nomor 2 Endang Irzal dari Partai Gerindra nomor 6. Terima kasih, salam. Oke, dan terima kasih buat Pak Endang Irzal. Dan kalau dibilang sih, Pak, yakin menang nggak sih, Pak? Begini kan nih, kalau kita mau berperang, Oke. itu harus sejak awal ditanya di diri kita, Iya. setiap kita melangkah. Oke. Jadi no point to return, itu katanya. Jadi kalau Anda melangkah sudah ada rasa kalah, sebaiknya nggak usah jalan, Oke. stop sampai sana. Oke. Artinya apa? Kita harus menang. Oke. Gitu. Yakin, Pak, ya? Insya Allah. Oke, dan terima kasih buat Pak Endang Irzal dalam kebersamaan kita di PSD 17 kali ini. Dan itulah yang sudah kita
perbincangkan dengan Pak Endang Irzal. Semoga berguna untuk kita, untuk Indonesia, untuk Sumatera Barat, untuk semua sahabat pendengar Indonesia yang ada dimanapun sahabat pendengar Indonesia berada. Dan akhir kata saya Virgandi Pradantoro pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune terus di Indonesia Raya FM. Saatnya beraksi untuk Indonesia.